Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Program Sekolah Ramah Anak atau SRA SD Negeri Purwokacang Barat 03, dan juga terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan juga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan kepercayaan kepada SD Negeri Purwokacang Barat 03 untuk dijadikan sekolah ramah anak. Bapak dan Ibu-ibu, khususnya Dewan Guru SD Negeri Purwokacang Barat 03 yang saya hormati, terkait dengan program sekolah ramah anak ini, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak atau seringkali kita mengabaikan hak-hak anak di sekolah. Ya. Ini seringkali terjadi. Ya. Kita sebagai pendidik lalai atau lupa ya terhadap hak-hak anak yang perlu diperoleh oleh anak-anak didik kita. Anak kita mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran. Nah, ini sudah pasti ya Bapak dan Ibu sering melakukannya di sekolah sebagai pendidik dan pengajar. Kemudian yang kedua, ya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah, anak kita, ya, tentunya tidak semuanya menganut agama Islam. Ya, ada juga yang menganut agama Kristen, kemudian ada yang menganut agama Hindu, agama Buddha. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh diskriminasi di dalam memberikan hak-haknya. Ya, bukan hanya kepada umat Muslim saja. Ya, untuk memberikan kebebasan untuk melakukan ibadah, tapi kepada anak didik yang lain pun yang bukan beragama Islam, ya kita memang sudah ya kita memberikan haknya, yaitu untuk mendapatkan pelajaran dan juga untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari Bapak dan Ibu guru. Nah, ini kadang-kadang kita subjektif ya di dalam memberikan kasih sayang. Kemudian yang keempat, ya mendapatkan perlindungan dari guru. Ya, nah ini saya yakin Bapak dan Ibu guru ya dan termasuk kami yang ada di SD Purwokacang Barat 3 ya sudah memberikan perlindungan, berusaha untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Nah, kemudian yang berikutnya mendapatkan ruang belajar yang aman dan nyaman. Nah, alhamdulillah sekolah kita, ruang kelasnya sudah tertata dengan rapi, lingkungan belajar di sekolah juga sudah tertata dengan rapi. Ya, ini salah satu upaya ya untuk memberikan hak kepada anak kita ya agar belajar di dalam ruangan, belajar dalam lingkungan yang rapi dan nyaman. Hak untuk mendapat dan menyampaikan usulan kepada guru. Nah, ini juga kadang-kadang kita membatasi kepada anak-anak kita mendapatkan hak bertanya, apalagi yang terkait dengan materi pelajaran. Ya, karena tidak sama anak dalam satu kelas itu ya memiliki kemampuan yang sama. Tentunya ada yang memiliki kemampuan yang lebih, yang sedang dan yang kurang. Nah, jadi kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bertanya. Hak untuk menggunakan atau mendapatkan fasilitas di sekolah. Kita sudah menyediakan ya fasilitas-fasilitas di sekolah ya itu semuanya adalah untuk anak-anak kita ya untuk berekspresi sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Anak kita juga mendapatkan kesempatan pengembangan keterampilan dan kemampuan dirinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu tentunya sudah bisa mengidentifikasi ya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak didik Bapak dan Ibu di kelasnya masing-masing. Nah, itu tentunya kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu berikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, mengembangkan keterampilannya ya supaya mereka bisa hidup layak ya dan bisa mengembangkan kemampuannya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ibu Zahratul Uyun.
Saya selaku Ketua Tim Sekolah Ramah Anak SDN Pondok Kacang Barat 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang sekolah ramah anak. Apa sih sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak. Program Sekolah Ramah Anak dibina oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Konsep sekolah ramah anak yang kita kenal dengan barisan, bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Dalam sekolah ramah anak terdapat komponen, di antaranya yaitu kebijakan tentang sekolah ramah anak, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih konvensi hak anak, proses belajar yang ramah anak, sarana prasarana yang ramah anak, partisipasi anak, partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, stakeholder lainnya, dan alumni. Tujuan sekolah ramah anak di SDN Pondok Kacang Barat 3 adalah mewujudkan terciptanya ekosistem sekolah yang ramah anak, menghargai keberhargaan anak sebagai manusia, menciptakan penumbuhan karakter positif di sekolah, membentuk peserta didik untuk terjaga keselamatannya, bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa, mencegah kekerasan terhadap anak dan warga sekolah lainnya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Sekolah ramah anak membangun paradigma baru dalam mendidik dan mengajar peserta didik untuk menciptakan generasi baru tanpa kekerasan, menumbuhkan kepedulian orang dewasa, serta memenuhi hak dan melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam program SRA, terdapat juga pemahaman tentang konvensi hak anak. Konvensi hak anak adalah sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Hak anak berarti hak asasi manusia untuk anak. Berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak, kita mengenal adanya perundungan atau bullying. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang lebih kuat, yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Konvensi hak anak menegaskan pentingnya peranan keluarga upaya pemenuhan hak anak. Hasil Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak di seluruh dunia. Adapun hak-hak tersebut adalah hak kelangsungan, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketelantaran. Hak tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan, dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hak berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Untuk itu, semua pihak, mulai dari orang tua, tetangga, guru di sekolah harus bekerja sama, bersinergi melindungi dan menjamin hak-hak dasarnya. Anak yang terlindungi hak-hak dasarnya akan menjadi anak yang gembira, berkecukupan, dan lambat laun akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bermartabat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.